Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Valentino. Kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang aksi nyata saya dalam urut 1.4, khususnya melakukan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Nah, latar belakang saya melaksanakan ini adalah beberapa tahun terakhir ini di sekolah saya anak mengikuti aturan karena faktor eksternal saja. Rata-rata murid tidak suka aturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Sekolah ideal menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus mampu membawa murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar serta kodrat alam dan zaman. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membangun budaya positif sekolah dengan membuat keyakinan kelas. Diharapkan pembiasan-pembiasan positif yang dilaksanakan secara konsisten akan berkembang membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata adalah yang pertama, menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid untuk bersikap disiplin. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka belajar dan disiplin positif. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan nilai-nilai universal yang ada di sekolah tersebut. Nah, tolak ukurnya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dengan siswanya masing-masing. Terus yang kedua, siswa mampu menerapkan dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang ketiga, cara terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dari disiplin positif tersebut. Ini masa tindakan langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, mengadakan rapat bersama warga sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan di sekolah serta minta izin untuk mendiseminasikan bersama semua warga sekolah. Yang kedua, mengumpulkan warga sekolah untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah mengamati, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan diantaranya, yang pertama, dukungan dari semua warga sekolah seperti kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Pertama-tama kita ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah hadir pada hari ini, yang meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama di pelatihan peningkatan kompetensi guru. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal nanti akan disampaikan oleh Pak Joko Valentino. Teori motivasi akan disampaikan oleh Bapak Joko Valentino juga, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kepada Bapak Joko Valentino kami persilakan. Pagi semuanya. Pagi.
Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basangan Kak Jubata. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara ya, yaitu pembukaan dan membuat kesepakatan kelas. Nanti kita ada kesepakatan kelas Bapak Ibu. Yang kedua ada kompetensi capaian khusus. Yang ketiga nanti ada masuk pemahaman inti. Yang keempat adalah eksplorasi konsep, dan yang terakhir nanti refleksi. Bapak Ibu menilai saya begitu. Tepat nggak saya sampaikan ini gitu ya. Oke, kita buat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi bagusnya itu dalam sebuah pembelajaran sebelum dimulai itu harus dibuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini Bapak Ibu dibuat bukan oleh seorang guru, bukan. Tetapi dibuat bersama-sama dengan siswa. Kesepakatan kelas tersebut. Jadi nanti ketika siswa membuatnya itu mereka merasa, tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas ini loh. Jadi kita ketika belajar nggak boleh ya melanggar, gitu ya. Baik, saya akan membagikan dulu kesepakatan kelas ini. Contohnya begini Bapak Ibu ya. Misalnya kalau mau keluar izin, itu satu. Terus yang kedua, saat belajar kita nggak boleh ngomong sendiri atau kawan-kawan, itu kesepakatan kelas. Baik Bapak Ibu, saya kasih waktu 1 menit untuk menulis kesepakatan kelas apa saja yang harus kita taati selama seminar ini. Pada saat belajar tidak boleh bermain dan mengganggu kawan dalam proses belajar di dalam kelas. Peserta aktif dalam mengikuti kegiatan BGP, masuk tepat waktu dalam kegiatan, aktif dalam belajar, tidak bicara sendiri dalam kegiatan. Lalu selanjutnya, kesepakatan saat belajar tidak boleh ada yang ribut. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi capaian khusus kompetensi perhatian kita hari ini adalah yang pertama, mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Terus 3 teori motivasi, perilaku manusia, terus motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nanti ada demonstrasi, kita praktekkan langsung ya, bagaimana menangani siswa yang mamal gitu ya. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah untuk agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Nanti ada langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Untuk kita masuk ke eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai universal ya. Baik Bapak Ibu, saya ada permainan nanti ada arti dan maksudnya ya. Mencari pasangan dulu masing-masing. Nah, ini pasangan siapa Ibu ini? Gitu. Nah, ini Ibu pasangan ini Bu ya. Nah, silakan cari pasangan masing-masing. Kawannya masing-masing nanti menuliskan satu tulisan kecil di dalam kertas ini. Setelah itu genggam tulisan tersebut. Nah, kawannya nanti akan membuka genggaman tersebut. Mampu tidak gitu ya? Dan yang menggenggam itu menahannya atau mengenggamnya sekuat tenaga supaya kawan tadi bisa, tidak boleh membukanya begitu ya. Dan kawan yang mau membuka tadi juga merayu sekuat tenaga juga dengan apapun begitu ya. Dengan tenaga, dengan cara apapun. Bagaimana? Jelas ini? Oke, oke. Baik. Kalau sudah, berarti pasangannya siapa? Oke, Pak Yudi. Ini Upina nih? Ini dengan Bu Dewi Petik situ nih.
Ke situ Bu, ke situ Bu. Baik ya. Yang di sebelah kanan saya menggenggam dulu yang ditulisnya. Di sebelah kanan. Berarti di sebelah kanan berarti Pak Rapsel, Pak Yudi, bentar dulu, Pak Rapsel, Pak Senti dan Bu Pina ya. Menggenggam. Dan yang sebelah kiri saya nanti membukanya ya dengan segala cara ya. Dengan kekuatan tenaga. Sudah? 3. Mulai. Ayo. Buka. Ini Pak Yudi. Buka punya ini dulu. Bukan. Pak Yudi buka dulu. Melakukan tugas dengan profesional. Oke, tepuk tangan dulu. Mengapa kita harus menggenggam sesuatu yang kita tulis itu kuat-kuat? Ada yang mau menyampaikan? Dan mengapa kita harus membuka dengan segala cara yang orang pegang tadi? Ada yang mau menyampaikan? Menurut saya dari permainan mengapa kita harus menggenggam sekuat tenaga yang kita tulis tadi itu bahwa dalam hidup kan kita itu harus mempunyai prinsip gitu, jangan mudah goyah seperti itu kan. Terkadang dalam menjalankan tugas ya kan kita punya tantangan, godaan ya kan. Kalau ada juga tanggung jawab, di situ kita menghadapi seperti itu kan. Jika kita misalnya mudah goyah, tentu akan menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab kita itu tidak dapat terlaksana seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu. Maka ini kaitan dengan teori kontrol dan teori pilihan. Karena Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memegang ini tadi, Bapak Ibu adalah mengontrol, benar? Mengontrol kan? Kalau tangan Bapak Ibu melemah, ada juga yang dengan cara membuka langsung dan lain-lainnya. Nah, itu adalah teori pilihan Bapak Ibu, ya. Untuk bisa membuka ya, tadi kita harus punya pilihan dengan cara yang bermacam-macam, yang lebih efektif supaya kita dapat membukanya tadi, benar? Ya. Jadi Bapak Ibu, dan ini kita bisa terapkan dalam kelas kita bahwa hukuman ya, budaya positif ini terkait teori kontrol dan teori pilihan. Seorang guru memegang kontrol di sini untuk memimpin pembelajaran di kelas, ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengontrol dengan baik siswanya, maka siswa tersebut akan ikut dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, ya. Begitu juga Bapak Ibu. Nah, ketika kita membuat satu kontrol kepada siswa kita kurang berhasil, ada namanya teori pilihan. Teori pilihan inilah yang membantu kita nanti, oh cara ini belum efektif. Nah, nanti mungkin saya bisa menggunakan cara yang lain yang lebih efektif. Tidak itu ke itu, tidak kaku. Seperti itulah gambarannya. Maka di sini dalam teori kontrol dan teori pilihan ini, ilusi guru mengontrol murid. Benar ada kaitannya? Ada nggak bayangkannya? Benar ya? Terus yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini Bapak Ibu kita banyak salah. Di sini kita digambarkan oleh dua ya. Yang pertama itu stimulus respon, terus yang kedua itu teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon itu apa? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bagus tidak Bapak Ibu? Mudah tidak ya seperti ini? Tidak mudah. Jadi selama ini kita sebagai guru itu seperti itu, ya. Kita ingin mengubah siswa kita supaya pandangan sama dengan kita. Jadi sementara teori kontrol atau pilihan tersebut adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya ketika tadi kita menyuruh anak-anak membersihkan kelas, mereka itu diberi pemahaman begitu, tidak lagi dengan paksaan sesuai dengan pemikiran kita, tetapi kesadaran mereka sendiri. Oh, kelas ini perlu bersih loh. Mengapa harus bersih? Supaya sehat. Nah, mereka itu paham dari situnya gitu. Dari itulah mereka mau melakukannya gitu ya. Terus stimulus respon,
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar Bapak Ibu ya. Ketika anak sekolah terlambat datang ke sekolah, kita menghukum mereka, ya kan? Dengan berbagai macam cara. Biasanya pakai apa, Pak Rapsel, menghukumnya? Kalau seandainya ini terlambat. Terlambat kan biasanya ya di lapangan push up. Iya, itulah hukuman. Jadi kegiatan seperti itu membuat anak-anak kita merasa bersalah. Maka ini adalah kurang efektif. Sedangkan teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Artinya Bapak Ibu, ketika anak itu terlambat datang ke sekolah, mereka itu ada alasannya. Mungkin mereka lagi membantu orang tuanya ya, atau mereka lagi jaga adiknya begitu. Kita tidak pernah menggali sampai ke situ. Kita tahu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya ini. Terus yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Berarti ada yang menang, ada kalah. Sedangkan teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Disiplin positif ya menurut Dr. William Glasser ya. Jadi kalau yang namanya disiplin positif Bapak Ibu berarti berhubungan dengan hal-hal baik. Dia tidak mengambil stimulus respon tadi, tetapi dia mengambil teori kontrol atau teori pilihan yang sudah kita dengar tadi ya. Di sini Bapak Ibu disiplin positifnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kemajuan kita Bapak Ibu ya, baik dalam mendidik anak, membimbing anak itu bukan orang lain mengontrolnya, kita sendiri mengontrol gitu ya. Maunya seperti apa nanti kita itu. Nah, di sini Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan tadi ya. Ketika kita melakukan sebuah tindakan, ya, anak-anak terlambat tadi seperti disampaikan, berarti mereka ada tujuannya, ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu kenapa keadaan patuh gitu? Sementara hari-hari sebelumnya tidak itu. Kenapa? Karena mereka itu adalah yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Kata Pak Rapsel tadi, kalau terlambat apa saya suruh push up. Besoknya itu mereka tidak terlambat lagi. Itu berarti apa? Untuk menghindari hukuman. Ya Pak Rapsel ya? Iya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah biasanya ada seorang guru gitu ya, kalau di kota untuk memotivasi anaknya itu ketika anak mendapat nilai bagus ya, ketika dia memaju dapat pulpen, pernah kan? Itu imbalan. Jadi anak-anak mau belajar dengan baik itu karena ada imbalan. Nah, jadi kedua-duanya ini Bapak Ibu ya, menghindari hukuman ya, anak-anak suruh kita mau apa saja karena dua dasar tersebut. Dan itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Dari luar siapa? Dari guru tersebut, dari peraturan sekolah, maka mereka mau melakukannya. Apakah ini salah tepat? Tidak tepat Bapak Ibu. Ya, dalam budaya sekolah. Yang benar adalah yang perlu kita ciptakan pada anak kita adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri anak tersebut. Ya, mereka harus menyadari sendiri. Mengapa mereka harus belajar aktif? Mengapa mereka harus datang ke sekolah tepat waktu? Gitu. Harus berdasarkan kesadaran mereka sendiri, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di P5 ya, profil pelajar Pancasila. Begitu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa menciptakan ya, menyadarkan anak tersebut untuk melakukan motivasi intrinsik dari dalamnya, bukan karena takut, karena kita tadi anak-anak tersebut bisa menghargai diri sendiri, begitu ya, tidak merasa bersalah seperti disampaikan tadi. Nanti untuk membuat motivasi intrinsik ini nanti ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti ada tampilan selanjutnya ya, saya sampaikan di sini. Nah selanjutnya Bapak Ibu ya, kita singkat aja di sini. Ada nanti 5 posisi kontrol ya.
yang ada pada guru, yang ada pada kita selama ini ya. Yang pertama itu kita sebagai penghukum, yang kedua kita pembuat rasa bersalah, ya, yang ketiga itu kita sebagai teman, pemantau. Nah, ini masih motivasi intrinsik Bapak Ibu kalau kita di posisi ini. Dan yang posisi terakhir adalah posisi manajer. Manajer ini berarti posisi yang paling baik, yaitu menciptakan motivasi intrinsik yang ada pada siswa tersebut ya. Nah, nanti melalui segitiga restitusi ya. Ini tidak jelas ya, karena perintil sekolah tempat saya tidak ada warna lagi ya. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan ya. Dan nanti kita bisa melakukan segitiga restitusi ini ketika anak bersalah itu kita bisa membuat mereka sadar itu melalui 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak bersalah itu karena itu ya. Ya, ada 5 kebutuhan dasar nanti. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan diterima, kesenangan, kebebasan ya. Seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Oke. Kita belajar tentang disiplin positif. Ada yang sudah tahu tentang disiplin itu seperti apa? Versi kita pribadi gitu. Tidak harus sesuai teori. Ada yang bisa? Coba ini Bina. Bisa? Disiplin cuma kamu apa? Mentaati waktu. Mentaati waktu, ya bagus sekali ya. Jadi di sini tidak ada yang salah, benar semua. Berarti menang-menang, Pak. Menang-menang ya. Jadi sudah bagus ya, sudah bagus tadi. Jadi di sini adalah disiplin itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu juga maknanya membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, inilah yang masuk di disiplin positif. Tadi benar katakan kita tadi ya, bahwa harus mentaati tepat waktu ya, atau aturan seperti itu. Tetapi ada nilai positifnya di situ. Kita di sini mau menciptakan budaya positif, yaitu disiplin itu adalah, sekali lagi saya baca, membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu nanti menggali potensi anak-anak kita supaya kita tahu tujuan dari mereka melakukan kesalahan itu apa, mereka melakukan pelanggaran itu apa, begitu ya. Nah, setelah mereka menyadari, mengerti bahwa mereka perlu melakukan disiplin itu, itulah yang disebut mereka dapat menghargai disiplin itu sendiri atau motivasi. Kecenderungan umum ya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Benar sekali bahwa kita biasanya kalau kita melihat disiplin itu kita membayangkan ada hukuman di situ kan. Terus kita marah-marah siswa di situ. Tetapi tidak Bapak Ibu ya. Dalam disiplin positif itu bahwa siswa disiplin itu adalah dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia tersebut. Mereka menyadari sendiri gitu ya. Baik, di sini adalah nilai-nilai kebajikan universalnya. Kebajikan universal ini Bapak Ibu salah satunya itu di sini nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Pertama, nilai-nilainya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang mau kita ciptakan kepada murid tersebut, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi anak itu ada dua, ya. Motivasi manusia itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal, ya. Motivasi eksternal itu
berarti dia melakukan sesuatu itu berdasarkan karena dia takut tadi, seperti dijelaskan ya. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ya, maka mereka melakukan itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti anak-anak mau mengikuti kita itu karena takut dengan kita atau memang mereka menyadari begitu ya. Kalau mereka takut dengan kita, berarti itu masih motivasi eksternal, kurang bagus gitu ya. Terus yang kedua, anak mau melakukan sesuatu itu karena mendapatkan imbalan atau institusi dari orang lain, seperti disampaikan tadi. Kalau siswa masih melakukan itu, berarti dia masih eksternal juga. Berarti itu kurang bagus. Dan yang harus kita lakukan sebagai guru supaya bisa menciptakan budaya positif adalah membangun motivasi internal. Internal itu dari dalam murid tersebut ya, dari dalam murid langsung ya. Bukan kita yang mengaturnya, tetapi mereka tahu tujuan disiplin positif tersebut. Begitu ya. Yaitu dengan melakukan mereka motivasi internal tersebut, maka untuk menghargai dirinya sendiri sebagai siswa gitu ya. Dihukum oleh penghargaan. Sini Bapak Ibu. Kalau anak-anak tadi kita hukum atau kita beri penghargaan, apa efeknya? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang di sini mengingat dia masih sekolah dulu pernah dihukum gurunya. Ada ingat? Pernah? Ada ingat? Ada kan rata-rata kan? Ya rata-rata kalau saya begitu, Pak. Saya dulu pernah hukum gini Pak. Kalau misal saya tidak bisa ngapal kali. Nah itu adalah pengaruh jangka panjang Bapak Ibu. Siswa kita tidak bisa melupakan hukuman tersebut. Kita tidak menyadarinya ya. Terus penghargaan menghukum tersebut, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi karena dia berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek ya. Ketika jangka pendek maksudnya ketika menghukum kita mencubit gigi jari luka itu jangka pendek ya. Nah, jadi itu bisa mengurangi kecepatannya sehingga anak-anak tersebut bukan lagi mengikuti arah kita begitu ya, tetapi akhirnya mereka semakin liar, semakin melawan ya, karena mengurangi kecepatan kita tadi, menciptakan budaya positif di sekolah. Maka hukuman dan penghargaan Bapak Ibu itu tidak efektif. Jadi kalau kita pernah melakukan selama ini, nanti bisa kita ubah melalui pembelajaran ke depan nanti ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, penghargaan dan hukuman ini merusak hubungan. Ya, benar kan? Saya sudah menghukum anak ini. Nanti dia itu ada benci dengan saya, benar? Itu merusak hubungan. Yang tadi hubungan baik jadi tidak baik. Terus juga ketika Bapak Ibu suka memberikan penghargaan ya, ketika dia baik kita kasih apa hadiah begitu. Tetapi setelah belajar selanjutnya kita tidak berikan hadiah, dia akan merusak hubungan kita juga. Mengapa? Wah, Bapak biasanya kasih saya hadiah ini, kok hari ini tidak ya? Bapak dia benci dengan saya. Dah mengandai-andai lah seperti itu ya. Jadi itu bisa merusak hubungan. Maka hukuman penghargaan itu tidak tepat Bapak Ibu. Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas anak dalam memahami budaya positif, peraturan sekolah. Maka anak-anak itu suka, kok udah dihukum makin jadi ya, gitu kan? Malah berhenti kali sekolahnya gitu kan? Ada seperti itu kan? Anak SMA SMP kan? Itu karena menurunkan kualitas Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan itu bukan solusi, ya. Terus yang selanjutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Benar ya. Anak yang sering diberi penghargaan, ketika dia diajar oleh guru lain, dia tidak mau belajar. Ajar Bu Dewi nanti saya dapat hadiah. Ajar Pak Sani saya dapat hadiah. Bagus, saya guraunya bermain. Nah, gitu ya. Maka kita tidak boleh melakukan penghargaan dan hukuman tersebut. Penghargaan dan hukuman. Karena efeknya ke situ, ya. Mematikan kreativitas mereka. Begitu juga mereka selesai dari SD ini ke SMP, mereka juga tidak ada kreativitas karena semangat mereka belajar itu kena adanya. Makanya untuk orang tua ini perlu disadari juga. Nah, belajar di rumah ya, saya kasih 5.000, dikasih. Besok lagi kasih. Coba kalau Bapak Ibu tak kasih, bukunya tak dilihat benar tak? Benar tak? Iya, maka nyuruh anak belajar di rumah jangan kasih imbalan Bu ya. Iya, tidak boleh.
karena nanti mengurangi kreativitasnya. Dia tidak mau belajar ketika dia tidak kasih uang ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, itu sudah pasti ya. Mereka tidak menyadari lagi mengapa mereka harus melakukan itu. Seharusnya anak-anak itu menghargai dan mengetahui mengapa harus melakukan tersebut ya. Maka mereka sadar dan melakukannya dengan baik, seperti motivasi intrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru ketika mengajar dan juga sebagai orang tua, kita harus memberikan sebuah kebajikan atau apresiasi kepada anak kita, Bapak Ibu, ya. Anak murid maupun anak kita di rumah. Mengapa? Apresiasi ini mendorong anak-anak kita untuk semangat belajar. Ya. Di sini apresiasi ini dalam bahasa kita dulu di pengakuan gitu, Pak. Misal anak Bapak ini udah belajar hari ini kan, harus Pak diberi apresiasi. Wah, tepuk tangan, mantap nih anak saya ini gitu. Apresiasi itu nanti akan memberi motivasi kepada mereka semangat selanjutnya gitu ya. Kita kan jarang ya. Kadang-kadang anak-anak kita juara aja, kita biasa-biasa aja gitu kan. Jadi anak-anak tuh, wah, bapak saya tidak ada beri apresiasi kepada saya seperti itu. Udahlah, tahun depan saya mau juara lagi, bisa. Itu pengaruh Bapak Ibu ya. Jadi apresiasi itu penting dalam pembelajarannya. Oke, sebagai contoh di sini ya. Di sini situasinya misalnya seorang anak menolong murid baru di kelasnya. Nah, Bapak Ibu, dia sudah menerapkan nilai kebajikan, rasa empati yang besar kepada kawannya tadi. Nah, maka kita beri penghargaan. Misalnya, Kak, kemarin Bapak lihat kamu sudah menolong kawan baru kamu ya, gitu ya. Bagus ya, kamu memang anak yang baik. Nah, itu sebuah prestasi, pengakuan Bapak Ibu, dan itu perlu dilakukan untuk menciptakan budaya positif tersebut. Yang kedua Bapak Ibu, pada saat mereka membantu teman-temannya di tugas kelompok, itu bisa juga kita beri penghargaan, gitu ya. Yang ketiga, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ya, tanpa disuruh anak-anak tersebut memungut kertas di lantai, kita berikan penghargaan. Terima kasih ya, kamu sudah peduli membuang sampahnya pada tempatnya. Itu kecil Bapak Ibu, dari kata-kata saja. Tetapi mereka itu terasa ya melayang-layang begitu lah kan, senang begitu kan kalau dibuat seperti itu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, konsekuensi adalah sebuah tindakan secara sadar dilakukan seorang murid tersebut sebagai tanggung jawab yang harus dijalaninya karena lalai atau terlambat melakukan sesuatu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi konsekuensi tadi beda dari hukuman dan penghargaan ya. Konsekuensi sebagai ngantuk, kita akan masuk ini. Saya akan tanya satu-satu dulu. Nanti Bapak Ibu tinggal menjawab ya. Ini hukuman atau konsekuensi ya. Sudah paham kan? Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa? Konsekuensi. Iya. Oke, nanti kita lihat ya. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Coba ibu-ibu nih ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa ibu-ibu? Hukuman atau konsekuensi? Ya. Hukuman luar biasa Ibu. Kita lihat. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak Yudi, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya bagus ya. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Pak Siti? Hukuman. Oke. Ini kita langsung bahas di sini ya.
Jadi benar Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak-anak tidak pakai sepatu hitam, mereka datang ke sekolah, kita suruh buka sepatunya itu 1 hari mereka tidak menggunakan, itu termasuk hukuman ya. Ya, nah. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, Pak Yudi tadi hukuman ya. Ya benar, itulah konsekuensi. Konsekuensi itulah sebuah tindakan sadar sebagai tanggung jawab karena mereka telah lalai. Jadi mereka selain mereka ibaratnya menyadari kesalahannya, mereka juga memperbaiki. Oh, saya itu disalahin, bertanggung jawab mereka. Ya, jadi dia nyenggol minuman di atas meja itu tumpah gitu ya. Dan dia membersihkannya ya. Itu adalah bagian dari konsekuensi ya. Terus menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Itu benar pasal tadi, itulah konsekuensi. Karena dia apa Bapak Ibu? Dia di kelasnya itu udah mencoret-coret kertas temannya ini. Jadi guru memanggil mereka 2 gitu ya. Dan salah satu konsekuensi dan tanggung jawab anak tersebut adalah mengganti kertasnya. Itu konsekuensi, itu bukan dari hukuman ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali. Nah ini dah jelas Bu ya, ibunya paham. Berarti sudah hukuman, berarti tidak boleh lagi Pak ya. Pak saya lain tidak boleh push up lagi katanya. Karena itu hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Itu mengelilingi mereka terlambat belajar ya. Terus suruh mengelilingi lapangan basket, hukuman tadi ya. Itu adalah bagian dari hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat juga hukuman Bapak Ibu. Berarti apa yang benar budaya positifnya? Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bu Dewi, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, bagus ya. Jadi benar itulah konsekuensi. Mengapa Bapak Ibu? Pelajaran PJOK itu kan memang sebelum mereka melakukan aktivitas seperti dia, mereka itu pemanasan dulu kan. Ada yang berlari gitu ya. Mungkin kawannya sudah mengelilingi 2 kali juga, tetapi karena dia terlambat, dia harus mengikuti kawannya yang melakukan tadi ya. Itu masuk konsekuensi ya. Kecuali bukan pelajaran PJOK. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia, dia terlambat. Tetapi karena dia pelajaran PJOK, dia mengelilingi lapangan 2 kali, berarti dia mengikuti kawan sebelumnya. Itu bukan dari hukuman ya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan hukuman dan konsekuensi yang tadi kita jawab ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar tidak? Sesuatu sakit. Benar ya. Tetapi konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Artinya dia tidak tersakiti gitu, tetapi harus terjadi. Seperti dia nyenggol cawan tadi tumpah gitu ya, terus dia bersihkan, ya berarti sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Benar ya. Sampai sekarang saya masih ingat kalau saya pernah dihukum oleh guru saya gitu ya. Ketika saya tidak bisa menjawab. Sedangkan konsekuensi itu adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Artinya sebentar ya Bapak Ibu ya. Mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka salah tadi itu. Sebentar ya mereka sakit hati kita. Setelah itu mereka akan sadar sendiri gitu ya. Tapi kalau hukum tadi karena itu lama ya. Hukuman juga anak membenci disiplin. Nah ini mama benar anak nih udah marah kok begitu terus. Itu apa? Karena hukuman itu Bapak Ibu membuat anak itu membenci disiplin. Tidak mau ikut aturan. Makin berani dia ya. Sedangkan konsekuensi adalah anak menghargai disiplin. Nah ini yang kita inginkan. Anak itu harus menghargai disiplin tersebut. Inilah yang kita sebut tadi kesepakatan kelas. Anak itu harus menghargai kesepakatan kelas ini. Ya, konsekuensinya. Hukuman yaitu paksaan, benar? Kamu harus begini, ya? Dengan nunjuk-nunjuk, dengan marah-marah kan, dengan ekspresi muka yang marah gitu lah. Paksaan Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Hukuman itu adalah konsep diri yang buruk. Nah, mungkin kita sebagai guru ini mengurangi hukuman ya, karena buruk Bapak Ibu ya, dampaknya itu. Sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik.
Jadi mereka paham sendiri. Yang selanjutnya, hukuman itulah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, dan ya. Jadi kalau hukuman itu mereka kena marah, anak-anak merasa bersalah, ya kan? Terus dia dipermalukan lagi di depan kawan-kawan lain, ya kan? Nah, dan juga merasa tak dihargai. Ini yang menimbulkan mereka itu melawan aturan atau disiplin tersebut. Sedangkan konsekuensi adalah anak tersebut kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja, karena mereka bertanggung jawab dengan atas mereka lakukan tersebut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, restitusi ini adalah jawaban dari konsekuensi dan hukuman. Pak, kalau kita tidak boleh menghukum, apa yang kita lakukan? Nah, ini jawabannya, yaitu kita melakukan restitusi, yaitu menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu yang kita lakukan supaya tidak ada hukuman tersebut tadi, sehingga dampaknya itu tidak panjang sekali terhadap mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksud gini, ketika mereka salah, kita restitusi mereka, ya. Nanti ada restitusi di sini. Ketika mereka selesai restitusi itu, mereka menyadari sendiri, oh saya salah, oh aturannya seperti ini, saya lupa Pak. Nah, terus dia berpikir apa yang harus saya lakukan ke depannya. Nah, dengan dia berpikir seperti itu, anak-anak itu akan kuat di kelompoknya itu. Bahkan nanti dia akan menegur kawannya yang salah. Oh ini loh aturannya, kita tidak boleh seperti ini. Berarti dia sadar sendiri gitu, ya. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mencari solusi siapa? Murid. Kita cuma mengarahkan murid yang mencari solusinya itu. Misal dia salah, misal jarang ke sekolah misalnya. Solusi kamu apa supaya kamu nanti bisa rajin sekolah? Itu Bapak Ibu boleh nanyakan seperti itu. Solusi namanya. Jadi bukan kita. Kalau anak itu sungkan menjawab, kita beri dorongan. Ayo apa supaya kamu mau sekolah, begitu kan? Beri dorongan seperti itu. Itulah yang disebut mencari solusi untuk masalah mereka. Mereka yang mencari solusi sendiri. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berarti dalam posisi restitusi ini kita itu ada di posisi murid, bukan di posisi kita, Bapak Ibu, ya. Begitu juga kalau Bapak Ibu di rumah nih, ya, marah-marah anak-anak itu, posisikan diri kita di posisi anak tersebut. Maksud gini, ketika anak tersebut ada bersalah, ya, kita itu ada di posisi mereka. Kalau kita di posisi mereka, mau nggak dimarah seperti itu, begitu maksudnya. Atau dipukul seperti itu, nyaman nggak kita gitu, kita dah berpikir jadi diri mereka gitu. Oh, kalau dipukulnya mereka tidak nyaman, dimarah mereka tidak nyaman, berarti saya tidak boleh dong melakukan seperti itu. Nah itu maksudnya, ya. Jadi posisi kita, pikiran kita itu ada di pikiran mereka, pikiran menang-menang, ya Pak. Tidak ada kalahnya kalau main ini. Sekilas sampaikan bahwa hukuman itu adalah identitas gagal. Jadi tidak boleh kita lakukan untuk membangun budaya bersih sekolah, ya. Kalau kita mau menciptakan identitas sukses yang positif di sekolah kita, kita harus melakukan konsekuensi dan restitusi, ya. Kita harus melakukan itu. Di sini saya sampaikan di sini, ya. Baik, Bapak Ibu, penyempurnaan atau akhir dari konsekuensi tadi yang paling baik adalah restitusi. Saya yang kecil benar, ya, restitusi. Jadi di identitas sukses ini Bapak Ibu, ya, disiplin itu ada dua. Pertama konsekuensi yang tadi barusan kita pahami, yang kedua itu restitusi. Saya akan menyampaikan restitusi saja, ya. Restitusi itu Bapak Ibu merupakan pilihan. Artinya kita menyelesaikan masalah itu berdasarkan pilihan mereka sendiri, bukan lagi kontrol gurunya, gitu, ya. Terus yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang.
Ya, kalau anak itu sadar bahwa yang mereka lakukan salah, bukan berdasarkan ketakutan mereka, maka Bapak Ibu, ya itu mengontrol mereka dalam waktu jangka yang panjang, bahkan sampai ke jenjang SMP dan SMA. Mereka akan tahu, oh mengapa saya harus melakukan ini gitu ya. Terus mendapatkan penguatan ya, masalah mereka terpecahkan ya, dan juga fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ini yang mau kita ciptakan melalui restitusi ya. Maka Bapak Ibu, restitusi itu ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Beda enggak? Menebus kesalahan dan belajar kesalahan. Artinya kalau kita memberikan hukuman berarti itu menebus kesalahan mereka. Tapi itu tidak. Dalam restitusi itu adalah anak belajar dari kesalahan. Salah itu wajar, tidak ada yang sempurna. Tetapi kita merestitusi mereka nanti supaya anak itu belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulanginya atau mengurangi tindakan itu lagi. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Mereka tidak benci dengan kita, mereka tidak sakit karena kita, tetapi dengan kita berbicara baik kepada mereka, memberi solusi, maka itulah akan memperbaiki hubungan kita dan mereka. Mereka pun sangat akrab, tapi segan dengan kita gitu ya, tidak berani-berani gitu. Terus restitusi itulah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman itu paksaan gitu. Restitusi itulah tawaran penyelesaian masalahnya. Nanti kan kita pelajari ya. Jadi penawaran ini bukan kita, tapi kita tawarkan kepada siswa. Kira-kira masalah mereka lakukan itu apa solusinya? Seperti itu ya. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, bukan lagi berdasarkan luar lagi ya, saya takut dengan guru, bukan, tapi untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Saya udah benar belum tindakan ini, kok Bapak manggil saya gitu kan? Jadi mereka melihat langsung dalam diri sendiri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi kebutuhan dasar mereka itu apa? Nanti ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Dari 5 kebutuhan dasar itu kita bisa lihat sebenarnya anak ini melakukan kesalahan ini apa ya? Mungkin kurang merasa kasih sayang kali ya. Nah, begitu ya. Kita sudah ke arah situ. Selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif ini kita harus melakukan restitusi itu sendiri ya. Terus restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, jadi restitusi itu untuk membangun karakter anak supaya lebih baik, supaya mereka sadar dengan aturan atau disiplin tersebut. Terus restitusi fokus pada solusi, ya, solusi pemecahan masalahnya, bukan menyalahkan mereka, tapi solusi ya. Terus yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini dulu Bapak Ibu ya, nanti kita ada praktek sebentar ya. Saya menyampaikan ini ada kaitan nanti dengan praktek kita ya. Nah, di sini keyakinan kelas ya. Kita masuk ke pelajaran 3, yaitu keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, ada yang sudah di sini buat keyakinan kelas? Ada atau ada yang sudah tahu kalau keyakinan kelas itu apa? Ada? Belum ya? Baik, Bapak Ibu, peraturan itu, keyakinan kelas itu beda dengan peraturan ya. Misalnya, di sini saya contohkan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa dulu? Mengapa Bapak Ibu kalau kita di kota kan menggunakan helm? Kenapa, Pak? Atau Pak Senti lah yang sering kepinoh nih, apa Pak pakai helm Pak? Peraturan. Nah, itu dia. Tepat, tapi yang paling tepat adalah keselamatan. Dengan menggunakan helm itu selamat. Pada saat jatuh itu, helm itu yang menahan kepala kita ya, supaya tidak terempas seperti itu ya. Atau pada saat kita jatuh, maka orang menggunakan helm itu jarang
dia sakit itu parah gitu ya, atau kecelakaan parah gitu. Terus untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kita lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita lebih menggerakkan anak-anak tersebut ya. Jadi Bapak Ibu, dalam membangun budaya positif ini, nanti dia ada peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah ini nanti diturunkan menjadi keyakinan kelas. Setiap sekolah yang sudah membuat keyakinan kelas ini, keyakinan sekolah ini, maka siswa tersebut bisa membangun budaya positifnya, ya, lingkungan positif di sekolah tersebut. Jadi mereka tersebut bukan karena takut dengan kita gitu, mengikuti peraturan, tetapi karena ada keyakinan kelas dan kesadaran diri mereka sendiri. Dan kalau lingkungan positif ini sudah bagus tadi, menerapkan keyakinan kelas, maka terciptalah budaya positif ya. Oke, kita akan coba di sini. Keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas ini perlu saya ulangi lagi bahwa keyakinan kelas ini adalah turunan dari peraturan sekolah. Sebelum sudah ada belum peraturan sekolah di sini? Belum ya. Ini sudah saya buat peraturan sekolah SD lalu 20 Nada Bunga. Saya kasih seperti ini sekilas ya. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini beda dengan peraturan. Keyakinan kelas ini adalah dia lebih menggunakan bahasa konotasi positif, ya. Misalnya di sini ya, datang tepat waktu misalnya, ya, atau tidak boleh terlambat 15 menit datang ke sekolah atau setelah bel berbunyi. Itu kan peraturan ya. Kalau keyakinan kelas dia lebih halus, yaitu tertib dengan tertib datang ke sekolah begitu. Dia tidak ada jangannya gitu ya, tidak ada larangannya di situ, tetapi dia lebih mengarahkan ke hal-hal positif. Contoh yang seperti Pak Siti sampaikan tadi, mengapa kita harus pakai helm? Peraturan itu keyakinannya apa? Supaya kita selamat gitu ya. Nah terus Bapak Ibu, kita akan coba di sini ya, peraturan akan kita buat keyakinan kelas di sini ya. Kita kasih contoh di sini. Contohnya selalu peraturan sekolahnya itu kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu keyakinan kelasnya apa? Kalau bahasa harusnya itu kira-kira apa nih? Keyakinan kelasnya dia berbau positif, kata-kata positif dia selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti anak tersebut bertanggung jawab. Bapak Ibu itu contohnya ya. Terus silakan minum Mbak. Baru 1 jam deh. Wih, udah selesai nih. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa kira-kira? Berarti keyakinan kelasnya ada yang tahu? Yaitu menghormati orang lain ya. Jadi dilarang mengganggu orang lain itu sudah bagian dari menghormati orang lain. Maka keyakinan kelas ini adalah universal. Jadi dia mewakili kata-kata yang dari semuanya itu, tapi dengan kata-kata positif. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah ini tadi sudah saya kasih gambaran, tapi ini berbeda ya. Jadi bunyi keyakinan kelasnya bagaimana? Bunyi keyakinannya itu ada yang tahu? Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi anak-anak itu berkomitmen ketika dia
hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai ya. Praktek tentang penerapan restitusi nanti ya. Jadi sampaikan dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini 5 kebutuhan dasarnya Bapak Ibu ya. Mengapa anak itu melawan, mengapa anak itu melakukan kesalahan dan lain, ini 5 kebutuhannya. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Nah, mengapa anak makan di kelas misalnya? Untuk bertahan hidup. Benar ya Pak? Kita makan untuk bertahan hidup kan? Iya. Terus yang kedua ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kurang kasih sayang dan rasa terima, dia terasa terpinggirkan lah oleh kawan-kawan lain gitu ya. Nah nanti kita merestitusinya itu, menyelesaikan masalahnya itu berdasarkan itu, baru kita tepat akarnya itu ya. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Nah, mengapa anak-anak bermain di rumah? Di rumah, iyalah di rumah, atau bermain di kelas? Karena mereka ada kesenangannya. Misalnya mengganggu kawan. Itulah alasan tadi anak-anak melakukannya berdasarkan kebutuhan dasar mereka ini. Kita juga ini kebutuhan dasarnya, kesenangannya. Mereka melakukan itu. Yang selanjutnya kebebasan. Nah, berdasarkan kebutuhan 5 dasar ini Bapak Ibu, ya. Guru melakukan penyelesaian masalah tersebut. Kita melihat ini, tetap ada bagian ini kalau mereka salah itu. Kayak kemarin, itu tidak jarang ke sekolah. Jadi kebutuhan dasar dia melakukan itu ada di 5 dasar ini. Dia di bagian mana ya? Apakah dia penguasaan, apakah dia kesenangan, apakah kebebasan begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar ini nanti akan tepat kita menyelesaikan masalah tersebut. Oke, 5 posisi kontrol ya. Nah, ini kelihatan enggak? Saya di sini. Kalau sama-sama apalagi jauh-jauh deh. Kelihatan kan tadi? Enggak kelihatan. Di zoom enggak bisa deh. Oke ya. Jadi Bapak Ibu ya, kita sebagai guru itu dan kita sebagai orang tua itu, kita ada 5 posisi nih Bapak Ibu yang sering kita lakukan di sekolah maupun di rumah. Ya. Yang pertama, 5 posisi kontrol kita itu ada di identitas gagal kebanyakan. Mengapa anak itu tidak pernah mau menurut dengan kita? Karena kita menciptakan identitas gagal di sini. Harapannya nanti Bapak Ibu, kita melakukan identitas berhasil atau sukses. Jadi 5 posisi kontrol itu, yang pertama Bapak Ibu yang sering kita lakukan adalah ketika di kelas, yaitu penghukum. Ada? Di rumah sering kita menghukum anak, di sekolah apalagi ya Pak ya. Anak salah sedikit dihukum, anak salah sedikit dihukum. Itu berarti kita di posisi penghukum. Biasanya apa kalau kita di posisi penghukum ini? Muka kita marah-marah kan, kita menunjuk-nunjuk seperti ini, benar enggak? Ya kan? Bermacam-macam lah kita lakukan ya. Kita menyakiti murid, kita menyindir murid, ya. Itu adalah bagian penghukum. Kalau kita masih melakukan ini Bapak Ibu besok-besoknya itu, berarti kita masih di posisi penghukum. Identitas kita itu gagal ya, gitu ya. Terus perkataan kita apa biasanya? Awas ya, kalau kamu tidak melakukan ini, gitu ya. Kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya, rasakan ya, gitu ya. Nah begitu kan? Kalau kita penghukum kan, ya keras bahasa kita itu, tidak halus. Jadi kalau kita seperti itu, berarti kita di posisi penghukum Bapak Ibu. Nah hasilnya apa kalau kita di posisi penghukum yang kita laksanakan selama ini? Nanti anak-anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Arahnya ke situ kalau kita di posisi penghukum. Anak itu nanti akan melanggar terus aturannya. Dia menyalahkan orang lain. Contohlah kalau berkelahi kan, dia Pak, anak saya Pak, dia Pak, menyalahkan orang lain. Bukan mencari solusi tapi menyalahkan orang lain. Bahkan dia berbohong lagi. Jadi kita menciptakan anak itu berbohong kalau kita di posisi penghukum, ya. Maka jangan kita ya. Terus kaitan dengan budaya positif berkualitas Bapak Ibu, bahwa murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya kita guru itu belum berkualitas guru kalau
kita menghukum Bapak Ibu. Kita sukanya menyalahkan mereka begitu. Solusi yang kita berikan nggak ada begitu. Berarti kita termasuk di luar dunia berkualitas, tidak berkualitas gitu ya. Nah, terus dampaknya lagi mengulangi kesalahan. Benar nggak Pak Ustaz? Benar nggak? Anak itu mengulangi kesalahan terus kalau dihukum, benar kan? Iya, itu dampaknya. Posisi yang kedua Bapak Ibu, posisi kontrol kita, yaitu membuat orang merasa bersalah. Kita tidak menyuruh mereka push up Bapak Ibu. Kita tidak menyuruh mereka keliling lapangan Bapak Ibu. Kita tidak menyuruh mereka menulis 100 kalimat saya bersalah. Tetapi ketika kita berceramah mengatakan saya kecewa dengan kamu nih, udah bilang berkali-kali tidak mampu mengulangi kesalahan, itu Bapak Ibu artinya kita di posisi pembuat rasa bersalah. Itu juga identitas gagal, tidak baik seperti itu ya. Anak akan kecewa. Misalnya kamu seharusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu juga sudah masuk membuat orang merasa bersalah. Bisa juga kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kita sering mengatakan seperti dengan anak kan, bapak ini stres ngurus kamu anak, ibu ini stres ngurus kamu nih, ya kan? Jadi itu kita sudah di posisi membuat orang merasa bersalah. Dampaknya Bapak Ibu, anak itu merasa rendah diri anak sebelum Bapak Ibu. Kenapa kita mengatakan saya stres ngurus kamu nih, saya kecewa dengan tindakan kamu nih? Nah, dengan bahasa yang seperti itu, walaupun tidak menghukum, kita sudah membuat anak merasa rendah diri. Anak merasa rendah diri nanti dia akan terisolir, tidak mau kawan-kawannya, ya kan? Tidak mau belajar dengan baik, bermacam-macam efeknya. Nah, terus hasilnya juga menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau sudah seperti ini, anak akan menyangkal kesalahannya. Tidak Pak, saya ini Pak membela diri macam-macam kan. Terus dia berbohong lagi. Efeknya dari membuat rasa bersalah ini ya. Nah, itu posisi kita yang kedua ya, baik di sekolah maupun di rumah Bapak Ibu ya. Maka saya undang untuk murid tadi. Yang ketiga Bapak Ibu, itu sebagai teman. Nah, saya sering dengan siswa itu sebagai teman. Rupanya ini kurang bagus juga. Walaupun ini sudah termasuk identitas sukses, tapi kurang bagus Bapak Ibu dampaknya. Kita kalau dengan murid itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya ya, ayah lakukan demi ibu gitu ya. Atau masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Nah gitu ya. Bahasanya begini, ayolah tolong bapak lah, bapak ini udah capek nih, nanti nilai kalian rendah. Nah itu posisi seperti itu kita sebagai teman Bapak Ibu. Karena di situ kita tidak marah, tidak buat mereka kecewa. Ayolah bantu ibu belajar yang bagus lah supaya nilai kalian tinggi. Itu kita sebagai teman. Kalau kita melakukan hal itu terus Bapak Ibu menangani anak-anak murid kita, menangani anak-anak kita di sekolah, ya di rumah, nanti anak itu akan merasa ketergantungan dan lama kelamaan dia tidak akan menghargai kita. Benar Pak Maikin, ya kan? Ayo anak belajar untuk membantu bapak mama. Itu Pak sebagai teman kita Pak. Lama-lama tuh anak itu akan mendengar kita, ya. Dampaknya apa? Dampaknya itu lemah. Anak tidak mandiri dan tergantung. Anak itu tidak tegas lagi nanti, begitu ya. Jadi lemah dia, karena kita membuatnya merasa berteman, gitu ya, merasa jadi teman begitu. Maka tidak efektif Bapak Ibu kalau kita menangani masalah seperti itu ya. Anak itu akan tergantung, ya, tidak mandiri. Dia selalu ibaratnya motivasi itulah, ayolah nak sekolah supaya bapak mamamu senang. Itu bukan solusi ya. Jadi kita sebagai teman kurang bagus ya.
Terus posisi kita sebagai guru dan orang tua yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini agak bagus lah sedikit ya. Pemantau di sini menghitung dan mengukur. Artinya kita memantau anak-anak nih ketika di lapangan ya, ketika belajar begitu ya. Kita memantau dan mengukurnya saja Bapak Ibu. Tetapi tindakannya belum tepat di situ. Mengapa? Karena hasilnya nanti adalah menyesuaikan diri. Anak-anak nanti bila kita pantau, anak itu akan mengikuti aturan. Tetapi kalau nanti misalnya Bapak Ibu ngambil kapur di kelas, anak itu akan ribut lagi. Iya, karena kita ada fungsi pemantau tadi. Itu kelemahannya ya. Tetapi ini sudah bagus Bapak Ibu. Sudah bagus dari yang lain ya. Fungsi keempat ini. Jadi kita itu lebih menanyakan kepada anak-anak itu apa peraturannya. Ya, tidak resolusinya seperti itu ya. Nah, begitu juga Bapak Ibu. Kalau ada Bang Tuntut di rumah nih rajin anak belajar kan. Cobalah kalau Bapak dah mongkal, buka buku pun hendak. Berarti Bang Tuntut sudah sebagai pemantau. Anak aktif atau mau itu karena ada kita gitu kan. Sering gitu Pak ya. Nah, berarti kita sebagai pemantau tuh Pak. Dampaknya apa Bapak Ibu? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini dia. Masih menitikkan berat pada sanksi. Ya. Kalau saya lihat Bapak saya nanti tidak belajar, kena marah lagi aku nih, gitu kan? Nah, itu dia masih menitik beratkan di pikirannya, bukan dari kesadarannya gitu. Begitu juga ya. Hadiah. Gitu. Kalau saya rajin belajar nanti kalau saya dapat hadiah, saya ada juara berarti saya dapat hadiah. Masih ke situ, bukan kesadaran pribadinya ya. Jadi ini fungsi pemantau. Tetapi Bapak Ibu ini sudah masuk ke identitas sukses secara pandangan saya. Dan yang terakhir adalah identitas berhasil atau sukses melalui kontrol diri. Di sini Bapak Ibu posisi kita itu sebagai manajer. Manajernya adalah guru atau orang tua berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ada anak salah, jangan dulu mencak-mencak Pak ya, atau ngambil kayu kan, nggak usah. Tetapi kita mengajukan pertanyaan dulu, ditanya dulu, mengapa kamu melakukan itu, gitu ya? Atas dasar apa senang kamu melakukan itu, gitu kan? Nah itu kita bertanya-tanya dulu Pak, jangan langsung pukul gitu kan. Kalau kita bertanya-pertanyaan seperti ini, masalahnya akan lebih baik nanti. Mereka akan menjawab dengan baik dengan kita atas permasalahannya. Dengan mereka menjawab tadi, kita akan lebih nyaman mengidentifikasi atau menyelesaikan masalah mereka. Terus bisa juga kita bertanya, apa yang kita yakini? Jika kalian belajar ini, apa yang kita yakini ini? Yaitu untuk mencapai cita-citanya. Nanti kita jawab seperti itu ya. Nah, kalau kita posisi sebagai manajer Bapak Ibu, nanti hasilnya itu menguatkan pribadi anak. Jadi saya di rumahku nanti coba buat keyakinan rumah. Jadi kalau anak bersalah itu tuh keyakinan rumah sudah buat, gitu kan? Kita menunjuk itu supaya mereka tuh sadar, oh benar Pak, kita pernah membuat ini sebenarnya. Saya juga begitu nanti kalau saya ngajarnya. Saya buat keyakinan kelasnya dan sadar sendiri gitu ya. Jadi dengan kita posisi sebagai manajer ini, kita menguatkan pribadi anak. Anak tersebut tahu aturannya, tahu mengapa dia melakukannya. Mengapa saya belajar? Tanpa kita jelaskan dia tahu. Oh, supaya aku ini pintar, supaya aku yang tidak bisa membaca bisa baca, supaya saya tidak bisa pegang pensil bisa pegang pensil, begitu. Arahnya ke situ, ya, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Benar ya? Ketika anak-anak tersebut bisa menjawab kesalahannya apa, terus cara merubah tindakannya untuk merubah kesalahannya tadi apa, dia bisa menjelaskannya, sanggup dia mengikuti keyakinan yang sudah dibuat, maka Bapak Ibu akan menciptakan individu yang positif pada anak
dalam dunia berkualitas. Ya. Terus dampaknya apa Bapak Ibu? Nanti murid akan mengatakan, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dia akan bertanya seperti itu nanti. Pak, bagaimana saya supaya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia mulai menyadari ini. Oh, baru kita jelaskan, oh begini Pak, begini, nah ya. Oke. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dengan kita sebagai manajer tadi, anak-anak itu bisa mengevaluasi diri. Oh, kesalahan saya ini. Oh, kesalahan saya ini, gitu ya. Dan juga anak-anak itu paham bagaimana cara memperbaiki dirinya. Maka di terakhir itu kita tanya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Biar dia pikir sendiri. Kalau dia pikir sendiri berarti dia sadar. Dia akan melakukan hal itu, ya. Oke. Dari 5 posisi kontrol ini mungkin sudah jelas Bapak Ibu. Sekarang kita mau di posisi mana nih? Pak Rapsel, di posisi mana Pak Rapsel? Di posisi mana Pak? Ada 5 posisi kontrol guru nih. Mungkin salah paham Anda kita karena sulit. Saya aja melihat situ kan, kalian tinggal dengar aja. Tapi kalau tadi kita pakai media PowerPoint mungkin lebih lah kan. Nah, jadi kalau Pak Rapsel di mana posisinya? Apakah di penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Selanjutnya ini. Kira-kira. Ya. Posisi penghukum. Ya, tapi lupa Pak ya. Ya, karena kita sudah mereka belajar. Ya. Pak Sani, ya, di mana kira-kira Pak? Dalam menangani masalah anak Bapak atau manajer menurut ya. Nanti kita menggali masalah tersebut ya dan mencari solusinya. Pak Bang Tuntuy, ya, dalam mimpin anaknya di rumah, Pak. Sebagai apa Bang Tuntuy? Tadi ini ada sebagai penghukum. Ke depan ini ya, yang lalu pasti kita sebagai penghukum, saya juga penghukum gitu ya. Kalau anak salah, berdiri lo kaki, nah gitu kan. Nah, sekarang kita mesti mana nih? Pembuat masalah, teman, pemantau atau manajer? Manajer, mantap. Tepuk tangan dulu. Berarti sadar nanti ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memilih. Apakah nanti yang saya ucapkan itu di posisi penghukum, kata-katanya ya, kata-katanya. Apakah posisi membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk di posisi apa ya Pak? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kan ada yang salah nih, terus saya mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita di posisi apa itu? Penghukum, kata Bang Tuntuy. Ada lagi? Tadi apa aja posisi? Ya, ada penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer dan lima. Ya, Pak ini. Pembuat merasa bersalah, benar ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah kita di posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dampaknya apa? Anak akan merasa rendah diri. Ya. Anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong kalau di posisi itu ya. Oke, selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu di posisi apa tuh? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata-kata seperti itu di posisi mana nih? Gimana? Pemantau. Pak? Pemantau, ya. Itu Pak, kita sudah di posisi penghukum. Kamu tidak pernah benar. Yang kata-kata yang buat kita, yang itu tuh kamu tidak pernah benar. Disitulah yang artinya. Tidak pernah benar ini kita sudah jadi fungsi penghukum Bapak Ibu ya. Nih. Anak-anak nanti hasilnya apa kalau kita mengatakan seperti ini? Anak-anak akan memberontak.
akan menyalahkan orang lain dan berbohong. Bapak Ibu, kalau kita sebagai posisi penghukum, kalau bahasa kita seperti ini ya, nah ini lagi, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah ini posisi apa tadi? Teman. Woi, mantap Pak Senti ya, benar ya. Kalau kita seperti itu sebagai teman lemah temannya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Itu posisi kita sebagai teman. Dampaknya apa Bapak Ibu? Anak itu lemah, tidak mandiri, dan tergantung dengan kita. Itu dampaknya, maka dia kurang bagus. Terus selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu di mana tuh? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Di posisi mana? Di kelima, posisi kontrolnya. Ada Pak Melikin? Oke ya. Kita itu Bapak Ibu di posisi pemantau, agak bagus sedikit lah ini kan. Pemantau ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini hampir bagian dari imbalan ya, imbalan penghargaan ya. Tapi stiker bintang itu bukanlah seperti hadiah, bukan ya. Jadi dia posisi sebagai pemantau Bapak Ibu. Nanti dampaknya anak itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Begitu. Ini juga kurang bagus. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau kita ngomong seperti itu di posisi apa? Sebagai apa kita itu? Sebagai teman? Sebagai pembuat orang merasa bersalah? Di mana? Iya, ada bisa jawab? Yaitu kita sebagai manajer Bapak Ibu. Ini sudah penyelesaian masalah di sini ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak-anak itu yang berpikir sendiri. Oh, Pak, saya nanti selanjutnya tidak malas lagi lah. Saya lebih rajin lagi lah, begitu. Jadi kita membuka pikiran dia untuk menyelesaikan masalah. Ini sudah posisi manajer kita. Terus, kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini, di posisi apa nih? Kalau bahasa seperti ini, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, benar ya. Kita kalau sudah bahasa seperti ini sudah mau kemana ya. Baik Bapak Ibu, kita praktek dulu. Pertama untuk membuat keyakinan kelas nih ya. Terserah bahasanya nanti. Ini ingat pertama tadi peraturan kelas atau sekolah itu ada turunan keyakinan kelas itu ada turunan peraturan sekolah ya. Jadi saya akan bentuk kelompok nanti Bapak Ibu ya. Ini nanti dari peraturan sekolah itu nanti Bapak Ibu buat keyakinan kelasnya. Ya, seperti apa ya. Nah Bapak Bu ya, supaya kita praktek, supaya nanti setelah ini harapan saya itu Bapak Ibu tuh kelas nanti bisa buat peraturan buat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya. Baik. Kalau nggak ada yang salah sudah. Baik. Yang lainnya Bu Dewi mana? Kan anak arai. Hah? Kenara arai kopi. Waduh. Gimana tutup nih? Tak apa kita di sini ya perwakilannya. Pak Sani? Ini supaya efektif ya, maksud saya tadi minimal sedikit lah, walaupun banyak saya yang ada di sini kan, minimal sedikit kita paham lah budaya positif itu apa gitu, menciptakan budaya positif apa. Kalau anak bersalah nanti kita posisi apa gitu bagusnya gitu Pak. Oke ya, saya akan bagi dulu ya kelompoknya. Bang Tutut ini bisa ya, masih pintar. Bang Tutut ini masih berpikir ya. 3 aja lah ya, 3. Nah mungkin Pak Melikin, Pak Yudi dengan Pak Aksel itu satu kelompok ya, belajar untuk keyakinan kelas. Sebenarnya dengan siswa kita nanti ya. Ini praktik aja. Nah, di sini Pak Sabarudin, Dina dengan Bang Tutut ya. Bisa? Ya. Nanti kalian silahkan lihat
peraturan sekolah ini, terus kalian ubah ke dalam keyakinan kelas. Yang nanti kalian tempelkan, kalau kita di kelas itu tempelkan di kelas. Jadi keyakinan kelas inilah nanti akan mengontrol anak-anak supaya tidak melakukan kesalahan. Begitu, ya. Nanti ketika anak bersalah itu tinggal tunjuk. Kau masih ingat enggak keyakinan kelas sudah kita buat bahwa kamu tidak bisa mengganggu kawan? Suruh tunjukkan. Oh iya Pak, benar. Nah begitu, maksudnya supaya mereka sadar. Keyakinan kelas ini nanti dibuat oleh anak-anak dan kita, ya. Tapi ini kita praktekkan sama-sama. Singkat saja Bapak Ibu, 5 saja dari peraturan, silahkan pilih. Ada ini saya permanenkan, kalau mau tambah nanti bisa ya. Peraturan sekolah STN 20 Lana Bunga. Nanti diturunkan keyakinan kelas. Ambil 5 saja, singkat saja, yang penting kita sudah praktek lah. Silahkan lihat di situ. Intinya Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu dia agak kasar bahasanya, yang wajib, darang gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelasnya halus bahasanya, begitu. Ya silahkan. Sampai saya duduk Pak, sampai ya, 5 saja ya, 5 saja. Ini tinggal milih peraturannya. Ya, tinggal milih. Diubah ke keyakinan kelas ya. Silahkan itu peraturan kelas. Yang 5 di sini ditulis, habis itu baru bisa diubah gitu Pak. Atau langsung diubah. Atau tulis langsung ya, nomor 1 poin. Kalau diubah keyakinan kelas langsung apa? Langsung berubah apa yang saya ubah? Jadi harapan nanti Bapak Ibu, kelas kita bisa nih, supaya anak-anak itu taat nanti dengan aturannya, dengan keyakinannya. Nanti keyakinan peraturan kelas ini bisa kita tambah ini, tambah banyak lagi. Nanti kita buat besar sedikit, kita tempel di sana. Ya. Dan ini Bapak Ibu visi dan misi sekolah kita sudah dirancang, nanti kita perbaiki, kita tunggu ada waktu lah ya. Dan ini sudah mewakili dari aset atau kemampuan anak kita di sekolah. Saya menggalinya dari situ supaya bisa tercapai. Ya, langsung tulis saya nomor 1 keyakinan kelas ini, langsung itu ya. Karena saya sudah tahu, misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, jadi keyakinan kelasnya apa? Langsung tulis. Pak Sinti boleh Pak menambah? Kan kelompok tadi kan? Bermalas. Artinya rajin. Saya nggak itu lah, nggak ngerti. Maksudnya kan kalau misalnya gini, selalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, lalu keyakinan kelas gitu kan? Saya nggak paham, nggak connect di keyakinan kelas. Kenapa kamu keluar dari ini? Oh gini, contohnya nih. Ini kan di ruangan perpustakaannya. Kita buat peraturan kelas, peraturan sekolah misalnya kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan kasar bahasa itu kan. Keyakinan kelasnya itu lah tanggung jawab. Oh. Berarti dia tanggung jawab itu dah mewakili dari kata-kata peraturan kelas tadi. Tidak perlu banyak. Tapi sudah mewakili kata-kata dari. Jadi bahasa keyakinan kelas ini sudah mewakili dari peraturan kelas tapi halus gitu ya. Contoh lagi, dilarang melakukan kekerasan dengan teman sekolah, berarti dia masuk ke keselamatan dan menghormati orang lain. Keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Begitu. Dari peraturan ini kita pilih nomornya sesuai. Boleh nomor. Kasih nomor saja 1, 2, 3, 4, 5. Biar tidak ada lagi ini.
minum nggak? Habis. Habis ya? Oh, itu baru. Mau dilarang main mentek. Apa? Ini 5 poin ini. Nanti pendapat nulisnya mau diubah ke keyakinan. Yakin apa aja. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Emang ngisi aku nih soal. Jadi aku di depan aja. Kamu kalau ya. Siap. Aku nulis soal. Cari. Baik. Jadi Bapak Ibu, karena Ibu Dewi Tri sudah lama menghilang ya, jadi lagi. Keyakinan kelas itu dibuat turunan dari peraturan di sekolah atau peraturan kelas. Nanti dibuatlah keyakinan kelas yang ditempel di sekolah di kelas masing-masing nanti. Dibuat bersama dengan murid ya, jangan kita sendiri ya, bersama dengan murid kita memandu mereka. Biarkan mereka membuatnya, kita memandu mereka ya. Kalau kita sudah buat ini nanti, anak-anak itu akan nyaman kita mengendalikan nanti, karena mereka buat sendiri ya. Anak-anak itu nanti tertib. Gitu. Lima saja namanya. 5 aja. Kalau Pak Sani wakil nulis soal. 5 aja ya, kita praktek 5 bukti ya. Nah, sudah 5 bukti aja sebabnya. Enggak, kami langsung dipendekin gini jangan. Bisa. Intinya mudah dipahami dan mewakili kata-kata yang lain. Contoh tadi tentang keselamatan, ya kan? Keselamatan tadi mewakili apa? Pertama, menggunakan helm supaya apa? Wajib menggunakan helm itu kan bagian dari keselamatan tadi. Ya, mungkin ya tidak ngantuk dalam mengendarai motor, mungkin itu ya. Jadi luas bisa mewakili yang lain. Intinya keyakinan kelas ini dia dalam bahasa positif, tidak boleh dilarang itu tidak boleh ya, dilarang atau gimana ya, wajib itu tidak boleh. Jadi bahasanya positif ya, umum, dan juga tidak membuat anak-anak itu tertekan gitulah. Oke, sudah kelompoknya Pak Raffi belum? Tuh lagi ditulis dah. 5 bukti ya Pak. Tulis ya, ambil mali-mali nih nah, lomparan. Kita kasih waktu 1 menit lagi ya. Kita mulai dari kelompok ini aja nih sudah. Kita bacakan yang punya kita ya. Peraturan. Guru dilarang merokok pada saat mengajar. Keyakinan kelasnya menghormati. Ya, bagus. Ya. Sudah masuk ya. Lalu yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah. Benar, Pak. Dalam rokok itu bisa juga kesehatan. Ya. Bisa dua ya. Nah. Selain menghormati anak yang kita ajar juga kesehatan. Nah. Lalu yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah. Ya. Keyakinan kelasnya pelayanan. Pelayanan. Ya. Coba. Langsung yang ketiga, siswa dilarang menyontek. Nah, keyakinan kelasnya. Maaf, ulangi. Bukan bertanya. Siswa dilarang merokok. Siswa dilarang merokok. Oh, iya. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kesehatan. Ya. Lanjut yang keempat. Siswa dilarang menyontek. Keyakinan kelasnya patuh. Satu. Ya.
Langsung yang kelima, siswa semangat dan aktif belajar. Keyakinan kelasnya taat. Dapat. Oke, tepuk tangan dulu untuk ini. Lalu yang terakhir kami mengambil nomor 22. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kewajiban kita sebagaimana penciptaan Tuhan. Itu keyakinan kelas ini. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sudah buat tadi sudah bagus ya. Jadi mau saya nanti setelahnya nanti Bapak Ibu di kelas masing-masing bisa membuat peraturan kelasnya atau peraturan rumah boleh. Peraturan keyakinan ini ya. Jadi nanti di setiap sekolah buat keyakinan kelas masing-masing dengan siswanya terus ditempel di mana. Tapi satu yang tidak boleh adalah menggunakan kata-kata negatif. Dilarang gitu ya. Itu tidak boleh ya. Dia harus bersifat positif supaya anak itu tidak tertekan ya. Mungkin sudah bagus untuk keyakinan kelas. Kita akan terakhir ini yaitu demonstrasi untuk segitiga restitusi. Ini penyelesaian masalah kelanjutan dari manajer tadi Bapak Ibu ya. Kok bisa ya manajer itu seperti itu ya gitu. Jadi ada ini rumus kuncinya di terakhir ini yaitu di segitiga restitusi. Jadi dalam penyelesaian masalah Bapak Ibu, yang pertama dalam segitiga restitusi ini kita harus menstabilkan identitas murid dulu. Tidak boleh kita marah mencak-mencak ya. Menstabilkan dulu. Karena mereka ini lagi marah-marah nih. Mereka ini lagi dalam keadaan tidak senang nih. Kecewa ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah memberikan pertanyaan yang menstabilkan mereka. Ya. Contohnya ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Bukan kamu saja, gitu ya. Ini dia akan tenang nanti. Oh iya, bukan saya saja. Terus kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Kata-kata seperti ini menstabilkan Bapak Ibu ya. Nanti selanjutnya itu sudah bagus. Yang kedua Bapak Ibu, setelah kita menstabilkan identitas, yang kita lanjutkan adalah validasi kebutuhan atau memvalidasi kesalahan. Jadi kelanjutannya adalah pertanyaan kita atau bahasa kita adalah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ini berdasarkan 5 kebutuhan manusia tadi kita menggali di sini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nanti dia menjelaskan, saya Pak nolong orang tua saya, jaga adik saya, mama saya belum pulang lore. Nanti dia menjawab seperti itu. Nah, itu masuk dalam kebutuhan apa Pak? Kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup kan? Ya. Jadi nanti baru kita bisa masuk ini kalau kita sudah tahu validasi kebutuhan mereka ini. Atau bisa juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan atau kamu perlukan? Misalnya kawan mencontek misalnya. Ini bisa pertanyaan Bapak Ibu. Ini validasi kebutuhan namanya. Yaitu, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu perlukan? Untuk bisa menjawab ini selain mencontek. Nah ini bahasa yang bagus Bapak. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini kuncinya, maka kita harus ada keyakinan tadi. Jadi kamu menyontek tuh keyakinan kelas kita. Dan tepat belum kamu melaksanakannya. Begitu misalnya. Ya. Nah kamu ngambil pulpen kawannya itu keyakinan kelasnya. Sudah benar kamu melaksanakan itu belum? Arahnya ke situ Bapak Ibu ya. Maka yang terakhir ini keyakinan kelas. Mengingatkan mereka lagi tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi menstabilkan identitas ini banyak kata-kata Ibu, Bapak Ibu ya. Itu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak-anak tadi merasa salah menjadi bisa positif terhadap dirinya ketika kita stabilkan ya. Bahasa itu nanti bisa berbuat salah itu hal yang manusiawi, bisa seperti itu bahasanya ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, bisa itu juga bahasa kita menstabilkan anak ya. Terus Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, itu bisa juga kata-kata seperti itu untuk menstabilkan. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, bisa juga itu. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, ini kelompok lainnya.
Jadi menstabilkannya seperti itu bahasanya ya. Siapa yang salah atau siapa yang lebih benar? Atau terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini bahasa yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas ya. Baik, di sini validasi kebutuhan ya tadi ya. Bahasanya itu selain yang sudah sampaikan tadi, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk kalau kamu tidak melakukannya. Nah, gitu ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, ini sudah validasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu? Nah, gitu ya. Karena anak tadi melakukan kesalahan itu ada maksudnya. Penting bagi dia itu apa? Kita mau tahu tuh. Terus kamu boleh tetap berusaha, tetap menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Berarti kita mendorong dia untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan yang baik seperti itu. Nah, terus bisa juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul, gitu ya. Itu bisa juga. Yang selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu bisa juga. Itu kita sudah memvalidasi kesalahan murid tersebut ya. Nah, terus keyakinan kelas ini adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kita tunjukkan keyakinan kelas itu. Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, bisa juga. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Bisa juga. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Oke, itu pertanyaannya. Bapak Ibu, saya mulai dari praktek saya. Kasusnya adalah, saya buka lagi ya. Kasusnya anak itu yang sering terjadi di sini ya. Seorang anak yang malas sekolah karena berbagai faktor alasannya. Ya, dalam 1 minggu itu dia tetap ada yang naik sekolah. Bahkan dalam 1 bulan itu sampai 5-6 hari, bahkan 1 minggu. Itu kasusnya Bapak Ibu. Saya akan praktekkannya dengan ini Pak Rasdan. Nanti Bapak Ibu lihat cara penyelesaiannya. Ini anaknya, ini kan pasti kalau kita panggil ya pasti ada kesal, bertanya-tanya apa yang salah saya, takut gitu ya. Jadi kita stabilkan dulu supaya masuk. Ya, selamat pagi. Ini panggil dulu ya, benar ya? Ya. Selamat pagi Rasel. Pagi Pak. Ya. Kamu senang nggak kalau panggil di sini? Nah, Senang. ya. Nah, Rasel, Bapak lihat absen kamu dalam 1 bulan ini jarang sekali masuk, benar ya? Ya. Ya. Kira-kira senang nggak kalau kamu itu jarang masuk ke sekolah? Enggak senang. Nggak senang. Ya, benar. Benar. Oh begitu. Nah, Rasel, bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Bahkan Bapak tidak sekolah dulu pernah melakukan hal seperti itu. Ya. Nah, Rasel, adakah cara yang lebih efektif yang kamu perlukan atau kamu lakukan untuk lebih sekolah lagi? Untuk lebih rajin ke sekolah lagi? Ada nggak? Ada. Ada. Kamu tahu nggak mengapa kamu melakukan hal tersebut? Enggak tahu. Nggak tahu kenapa jarang ke sekolah tersebut? Ya, enggak tahu. Atau ada masalah di rumah? Ada. Tidak ada. Tidak ada juga. Ada. Tidak ada. Ya. Baik. Atau kamu punya alasan mengapa kamu jarang datang ke sekolah? Ada. Ada. Apa juga? Kepala pusing. Ya. Kepala pusing kan, belajar pusing. Nah, Sel ya. Kemarin kita sudah buat keyakinan kelas. Apakah kamu masih ingat? Masih ingat dan keyakinan kelas kita? Bahwa masih ingat? Dan ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Tidak. Jadi keyakinan kelas kemarin bahwa kita itu harus rajin datang ke sekolah, ya, supaya pintar ya. Nah, kira-kira apa kamu sudah mengingatnya? Iya, sudah ingat itu. Jadi kalau kamu rajin datang ke sekolah, kamu tidak tinggal pelajaran, ya. Kamu juga akan mendapatkan nilai yang baik. Kamu juga akan menjadi pintar, ya. Mengikuti kawan-kawan yang lain, ya. Coba kamu lihat keyakinan kelas kita. Ya, dah. Ya. Jadi Bapak yakin kamu nanti bisa memperbaikinya. Ya.
keyakinan kelas kita ya. Supaya kamu juga melakukan susah. Itu saja ya, Bapak mau ajak kawan-kawan ke sini. Terima kasih ya. Sabina, kenapa alasan Bapak manggil kamu di sini? Tahu nggak penyebabnya apa? Selama ini Bapak dengar kamu tuh nakal di sekolah. Benar kan? Ya, jawab benar, serius. Kenapa alasan kamu nakal? Tidak tahu, Pak. Jadi informasi dari kawan-kawanmu, kamu tuh sering mengganggu kawanmu, suka tidak kepala, suka apa? Kamu tuh nakal katanya. Kamu ingat nggak keyakinanmu itu di kelas kita? Ingat nggak? Tidak, Pak. Nah, keyakinan kelas itu kan siswa nggak boleh nakal, belajar harus aktif, nggak boleh ganggu kawan, harus hormat dengan orang tua. Kan dari tulis di situ, dipatuhi. Mau nggak kamu berbuat seperti itu lagi? Tidak mau, Pak. Nggak mau. Jadi kedepannya ya guru berharap kamu harus patuh dengan keyakinan kelas itu. Mau nggak kamu? Iya, Pak. Ya, jadi lain kali tidak usah berbuat seperti itu ya. Iya, Pak. Janji. Janji, Pak. Kasih ya. Silakan kembali ke kelasnya. Ya, tepuk tangan dulu. Sudah mantap, Pak. Sudah mantap. Tapi ada memang ini pertanyaan Bapak tuh biar menyelesaikan sendiri. Kamu tahu nggak? Kamu melakukan salah sendiri. Tadi distabil dulu, Pak. Maksudnya setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan dulu. Terus ditambah terakhir itu biarkan mereka mikir sendiri. Kamu tahu nggak kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Kira-kira solusi apa yang kamu ambil supaya masalah itu nanti kamu tidak mengulanginya? Ya. Kalau kita berusaha, ya, pasti yakin kita itu pasti bisa nilainya sama dengan teman di sebelah. Ya. Tahu saja dari. Ya, silakan juga. Di sini ada kegiatan seminasi atau pelatihan pembangunan dan meresapkan budaya positif di sekolah SDN 20 Ranabunga ini. Maka dengan hal demikian, selama ini barulah kita pada tahun ini atau pada hari ini kita telah memulai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya sangat merasa bangga sekali dengan kegiatan-kegiatan ini. Bahkan dengan kegiatan-kegiatan ini mudah-mudahan lebih kita terapkan dan memang harus selalu kita berdayakan, karena dengan adanya hal demikian supaya kita sama-sama memecahkan atau mencari jalan keluar maupun di bidang siswa, kemalasan siswa untuk belajar, ataupun di bidang apa saja menyangkut di dalam sekolah kita ini. Refleksi ini Bapak Ibu, 4 pertanyaannya singkat ya, silahkan jawab sebisanya saja ya. Ketika saya membawakan tadi ya, refleksi Bapak Ibu itu apa ya? Saya kalau sudah silakan dikumpulkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada guru penggerak dari Bapak Joko Palingino yang telah mengadakan kegiatan di sekolah kami, dan harapan kami ke depannya agar kami bisa membiasakan diri untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kami masing-masing dan berkelanjutan sampai anak-anak menjadi lebih pintar, lebih disiplin, lebih aktif dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko Palingino sebagai guru penggerak karena sudah melaksanakan pelatihan kompetensi guru budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi harapan saya ke depannya semoga kami para dan guru dapat menerapkannya di kelas kami masing-masing dan baik, dan juga dapat juga diterapkan kepada siswa-siswa kami. Sekian dan terima kasih.